Yang pertama, tidak boleh meminta yang haram. Yang kedua, tidak boleh makanan, minuman dan pakaiannya haram. Yang ketiga, tidak boleh tergesa-gesa. Kata Nabi SAW, ya, dalam hadis ini tentang masalah tidak boleh minta. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah suci, baik, tidak terima kecuali yang baik. Artinya tidak boleh minta yang haram. Kedua, tentang pakaian, makanan dan baju, pakaian, makanan dan minuman yang haram. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ada orang yang datang bajunya berantakan, rambutnya berantakan, acak-acakan, kemudian tidak pakai sendal, mengangkat tangan ke langit mengatakan, ya Allah berikanlah. Lalu Allah tidak kasih, kenapa? Karena makanannya haram, minumannya haram, dan juga pakaiannya haram, nggak diterima. Yang ketiga, tidak tergesa-gesa. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Muslim, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Seseorang akan diterima doanya selama tidak tergesa-gesa. Para sahabat penasaran, wa kaifa ya'jal ya Rasulullah? Bagaimana ciri-cirinya orang yang tergesa-gesa itu? Kata Nabi SAW, yaqulu da'autu walam yustajabu li fatarakat du'a. Dia mengatakan saya sudah minta, belum ada hasilnya, gitu kan? Lalu dia tinggalkan doa. Bapak Ibu sekalian, tolong dipegangi rahasia ini. Kata para ulama, siapapun yang berdoa kepada Allah Azza wa Jal selama tidak minta yang haram, tidak ada makanan, minuman dan pakaiannya haram dan tidak tergesa-gesa, maka yakinlah begitu Anda mengatakan ya Allah, itu pada saat itu Allah sudah tentuin batas waktu diterima. Gak usah khawatir. Begitu bilang ya Allah berikan saya, Allah sudah tentuin, ini seminggu saya kasih. Bertahan tidak seminggu masalahnya. Kadang-kadang kita tidak, baru 2 hari berhenti. Dapat pahala tapi nggak dapat targetnya. Semua di muka bumi ini punya ajal. Apa itu ajal? Tanggal expire. Ada seorang sahabat, pernah pembantunya pecahin piring. Waktu pembantunya pecahin piring, ngamuk-ngamuk dia. Terdengarlah kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan, jangan kau marah dengan pembantumu, karena piring itu punya ajal sebagaimana kamu punya ajal. Kalau bukan pecah di tangannya, akan pecah di tanganmu. Jadi bukan cuma manusia dicabut ruhnya ya. Kalau Anda lagi naik motor, pecah ban motor di tengah jalan, sudah ajalnya ban itu. Anda ngamuk-ngamuk juga tetap saja, tetap kempes. Baju baru dibeli listriknya hangus. Biarpun ngamuk-ngamuk, emang nggak bisa dikembalikan, sudah ajalnya. Semua punya ajal. Kata ulama, ini berlaku pada hal yang baik dan buruk. Termasuk kalau Anda diuji oleh Allah SWT dengan penyakit, kalau ujian datang kita disuruh sabar. Apa itu sabar? Bukan ngelus dada dan diam. Tetapi sabar itu menerima dulu takdir Allah, kemudian ikhtiar mencari jalan keluar. Bangun tidur, flu. Alhamdulillah, terima dulu takdirnya Allah, baru ikhtiar minum obat. Jangan keluh kesah. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi, kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan mengujinya. Kalau dia sabar, bersyukur pada Allah dengan cobaan itu, maka dia akan mendapatkan hasil daripada target daripada kesabaran atau cobaan itu. Tapi kalau dia berkeluh kesah, dia tidak akan dapatkan kecuali keluh kesahnya saja. Dia tidak akan dapatkan kecuali keluh kesahnya saja, gitu kan? Jadi harus dipahami poin ini supaya kita bisa menjadikan sebagai pegangan dalam hidup kita. Baik, jadi Ramadan adalah apa tadi yang kedua? Bulan diterimanya doa. Dan doa tadi sudah kita berikan motivasi bahwasanya akan diterima oleh Allah selama memang terpenuhi 3 syaratnya, tidak tergesa-gesa, gitu kan? Ingat, dengan berdoa pasti Allah SWT berikan, dan kalau kita punya sesuatu, ya, permintaan, sudah ada ajalnya, sudah ada batasnya. Kalau Anda tadi sakit, misalnya, Anda biar berobat dengan ratusan juta, miliaran, tapi kalau ajalnya penyakit itu belum tiba, tidak akan sembuh. Kalau tiba tanggal expire-nya penyakit itu oleh Allah, sudah ditentuin misalnya sakitnya akan sebulan. Maka sebelum tiba hari hanya, tiba-tiba Allah tuntun kita minum obat tertentu sembuh. Kadang-kadang kita flu seminggu. Hari pertama minum, hari kedua minum, hari ketiga minum, hari keempat minum obat, tidak bisa sembuh-sembuh.
Hari ke-6 begitu tiba tanggal expire penyakit itu, Allah kasih kita cuma ke rumah teman, minum teh hangat, sembuh keringatan. Begitulah kehidupan, gitu kan. Harus kita yakini masalah ini. Dan orang yang paham ini tidak akan keluh kesah, dia tahu ini cobaan dan akan ada ya manfaat bagi dia. Jadi bulan penerimaan doa, kesempatan sampaikan hajat kita. Kalau hari biasa selain Ramadan kita cuma punya seminggu 2 kali, Senin Kamis. Batas di mana penerimaan doa gitu kan. Artinya penerimaan doa ini panjang dari sahur sampai buka puasa. Itu kan panjang waktu kita berdoa, semua bisa disampaikan. Dan ini luar biasa, tidak pakai tulisan proposal, dalam hati pun bisa. Ya Allah sembuhin saya, ya Allah gini, ya Allah kasih saya, ya Allah. Allah menyembuhkan miliaran orang yang sakit, memberikan sepenuhnya hajatnya orang yang susah, memberikan mengangkat derajat siapa yang dia inginkan. Semuanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman memang semua punya ajal, ada batasnya. Ada orang minta kerajaan, mungkin memang Allah akan kasih dia kalau dia sudah 50 tahun berdoa. Kan gitu, nggak bisa dikasih langsung. Yang sesuai dengan bobotnya. Nabi Zakaria alaihissalam itu minta anak, sementara istrinya mandul. Dia menikah umur 30 tahun, istrinya 20 tahun, gitu kan? Pada saat dia menikah, istrinya mandul. 10 tahun belum dikasih, 20 tahun dia berdoa belum dikasih, 30 tahun berdoa belum dikasih. Anda tahu kapan dikasih Nabi Zakaria anak? Dalam surah Maryam, itu pada saat umurnya 100 tahun. 70 tahun berdoa, baru Allah kasih anak. Kenapa? Karena Nabi Zakaria minta doa yang berat. Ya Allah, kasih saya anak dari istri saya ini yang mandul. Bukan minta anak umum. Ya Allah, berikan saya anak dari istri yang mandul. Istri mandul nggak mungkin bisa hamil kalau dalam akal manusia. Tapi Allah berikan karena dia sabar, dia jalanin itu prosesnya. Dia tunggu sampai batas maksimal limit ajal dari doanya, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur 100 tahun dikasih. Istrinya bisa hamil dalam kondisi 90 tahun loh istri Nabi Zakaria alaihissalam. Anda boleh baca surah Maryam ayat 1 sampai ayat 10 menjelaskan masalah itu. Kemudian hamil dalam kondisi 90 tahun sudah sangat tua dan mandul lagi, gitu kan? Agar menjadi tanda-tanda bagi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub alaihissalam juga begitu. Nabi Ayub alaihissalam menikah 30 tahun, istrinya 20 tahun. 20 tahun pertama Bapak Ibu sekalian bahagia hidupnya. Bahagia hidupnya, luar biasa gitu kehidupannya. Apa yang terjadi? Nabi Ayub alaihissalam setelah 20 tahun hidup, Nabi Ayub ini orangnya tinggi besar, gagah, raja Nabi, orang paling kaya di negerinya. Istrinya cantik, putih, tinggi, macam-macam kelebihannya. Juga ia punya kelebihan, nama yang baik. Kemudian Allah karunia Nabi Ayub itu 12 orang anak laki-laki. 12 anak laki-laki. Semuanya gagah-gagah, pintar-pintar, tokoh masyarakat. Nabi Ayub punya peternakan luar biasa, paling kaya di negerinya, punya harta, punya macam-macam, gitu. Apa yang terjadi? Dia punya peternakan, dia punya perkebunan, dia punya juga penelayan-nelayan yang bekerja ngumpulin perikanan. Apa yang terjadi setelah 20 tahun dia melalui nikmat itu? Hari pertama tahun 21 selama 5 hari berturut-turut diuji oleh Allah. Hari pertama, yang paling pertama Allah uji, dia kena penyakit kusta. Yang sudah kita tahu sama-sama. Hari kedua, 12 anak laki-lakinya meninggal seketika dengan hari yang sama. Nggak ada penyakit, nggak ada apa. 12 anak laki-lakinya mati semua. Hari ketiga, Allah kenakan hama, semua peternakannya mati. Semua hewan ternaknya habis. Hari keempat, semua perkebunannya hancur. Kena badai. Hari kelima, gitu kan? Lautan atau sungai atau lautan yang biasa diambil ikan itu sudah berkurang semua. Lagi Nabi Ayub kehilangan itu, nggak ada lagi. Akhirnya dari rumah besar pindah ke rumah kecil, badannya kena penyakit, anaknya semua mati, hartanya semua habis. Kalau Anda pernah dengar di Indonesia ini sering ada motivasi dikatakan oleh orang tua kita dulu, sabar Ayub. Maksudnya apa? Sabarlah seperti Nabi Ayub. Tahu bagaimana sabarnya Nabi Ayub? Bayangin dari istana yang besar pindah ke rumah kecil, makanan yang banyak, makanya roti kering, badannya sehat, kena penyakit kusta, gitu kan? Anak-anaknya banyak, 12 semua laki-laki, mati seketika dalam 1 hari loh, gitu kan? Habis semua, habis hartanya semua. Berjalan waktu itu Bapak Ibu sekalian, jadi beliau tidak bisa berdakwah lagi dan beliau kena penyakit kusta, dijauhi oleh jemaahnya, nggak ada lagi yang akan dekat sama dia. Setelah berjalan 18 tahun, yang tinggal sama dia cuman istrinya saja. Setelah 18 tahun dicoba ya. Lalu dia berkata, istrinya berkata, wahai Nabi Allah,
Anda kan Nabi Allah. Mintalah kepada Allah agar disembuhin penyakitnya. Penyakit Anda sembuh. Nggak usah minta harta, nggak usah minta anak, nggak usah minta, sembuh aja. Agar Anda bisa berdakwah. Saya bisa sabar kok dengan kehidupan ini. Apa jawaban Nabi Ayub? Wahai istriku, berapa lama dulu kita mendapatkan nikmat? Kata istrinya berapa? 20 tahun. Lalu Nabi Ayub tanya, berapa lama kita diuji sekarang? Kata istrinya, 18 tahun. Kata Nabi Ayub apa? Saya masih malu minta sama Allah karena belum balance. Belum berimbang antara nikmat 20 tahun dengan cobaan 18 tahun. Ini bayangin bagaimana pemahamannya. Dan nanti kita ambil pelajaran bagaimana Nabi Ayub sangat faham. Setiap cobaan, fa inna ma'al usri yusra. Pasti ada jalan keluarnya. Ada tanggal expire-nya. Kalau kita sabar sampai tanggal expire itu di ajalnya, kita akan dapat maksimal. Perhatikan apa yang Allah kasih Nabi Ayub. Setelah 20 tahun Bapak Ibu sekalian dicoba, waktu Nabi Ayub nikah umur 30 tahun kan, istrinya 20 tahun. Diberi nikmat selama 20 tahun, berarti umurnya Nabi Ayub sudah 50, baru datang cobaan. Istrinya 40 tahun. Dicoba sama Allah selama 20 tahun lagi. Kan gitu. Berarti umur Nabi Ayub sudah 70, istrinya sudah 60 tahun. Hari pertama setelah 20 tahun dicoba, Nabi Ayub berdoa mengatakan apa? Cuman kalimat yang sederhana. Wa ayyuba idh qala Rabbi anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, Engkau telah menimpakan penyakit padaku dan Kau zat yang maha penyayang. Perhatikan, Nabi Ayub tidak menghardik Allah. Ya Allah, ini sudah 20 tahun nih sembuhin. Enggak. Nabi Ayub AS tidak menghardik Allah. Ya Allah, dan Kau zat maha penyayang. Kalau Kau mau sembuhin silakan, kalau Kau nggak mau sembuhin tidak apa-apa. Apa yang terjadi? Allah mengatakan, fakashafna ma bihi min dur. Lalu kami angkat penyakitnya, disehatkan badannya. 70 tahun kata ulama tafsir, kembali seperti waktu umur 30 tahun. Segar kembali, hilang penyakit kustanya. Yang tidak mungkin disembuhkan pada saat itu. Bayangin 20 tahun menderita kusta sembuh. Hari kedua, dapat berita gembira, semua kaumnya kembali lagi, kemudian ada yang menghadiahkan unta, kambing, ayam, kemudian diternak oleh Nabi Ayub. Jadi kembali peternakannya diberkahi Allah menjadi paling besar di negerinya. Kembali, bahkan 2 kali lipat dari peternakan dia yang awal. Semua nelayan-nelayan yang tadinya sudah berhenti, kembali kepada dia, perikanannya jalan. Semua ada masyarakat yang hibahkan pohon kurma, perkebunan anggur, diambil sama dia, dikasih, dijadi paling besar lagi di kaumnya. Dan yang paling luar biasa, ini rahasia yang luar biasa ya, dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana Allah membuat istrinya Nabi Ayub yang sudah 60 tahun hamil. Dan setiap tahun melahirkan kembar 2. Allah kasih anak 24, semuanya laki-laki. Sampai umur 72 tahun, istrinya Nabi Ayub hamil tiap tahun 2 orang anak, semua laki-laki. Kata Allah SWT, wa atainahu wa ahlahu wa mithlahum ma'ah. Dan kami kembalikan seluruh hartanya dan keturunannya yang sudah kami ambil 12 orang dan kami dobelkan dari apa yang sebelumnya kami kasih. Kenapa? Sabar sampai tanggal expire-nya. Ada ajalnya. Kalau berdoa jangan tergesa-gesa. Nikmatin aja prosesnya. Tetap berdoa. Kalau Allah belum kasih, ya tidak ada masalah, sabar aja. Kata Nabi SAW, kalau Allah mendengarkan doa yang indah dari seorang hamba, maka Allah sengaja menerlambatkan jawabannya agar dia tetap dalam doanya. Kalau kita minta ya Allah sembuhin, tiba-tiba Allah sembuhin detik itu masih berdoa enggak? Berhenti. Tapi kalau Allah tunda 4-5 hari baru dikasih, sebulan baru dikasih, selama itu kita akan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, bulan Ramadan, bulan diterimanya doa. Ajukan semua proposal kepada Allah SWT. Minta kesehatan, keturunan, kekuatan, masuk surga, selamat dari neraka. Minta kepada Allah SWT. Bulan diterimanya doa. Kemudian yang ketiga, adalah bulan yang penuh dengan berkah dan rahmah. Kenapa dikatakan penuh dengan berkah dan rahmah? Karena pada saat itu, semuanya kata ulama, semuanya yang mengucapkan 2 kalimat syahadat di muka bumi ini, mau di Afrika, di Eropa, di Asia, di Australia, di mana saja, tetap punya kewajiban menjalankan puasa Ramadan. Rame-rame kerjain. Kalau orang bulan Ramadan saja tidak mau ibadah, maka tidak akan pernah ibadah di luar Ramadan. Bayangin semua orang puasa, mayoritasnya.
Kalau dia tidak puasa bulan Ramadan, lalu kapan dia mau puasa? Semua orang terawih. Yang terawih itu adalah sholat tahajudnya yang dimajukan, gitu kan? Terawih itu adalah sholat tahajud yang dimajukan agar minimal umat Islam pernah tahajud setahun sekali, gitu kan? Baik, dimajukan, sudah termasuk, makanya dikatakan qiyamu Ramadan. Qiyam itu adalah sholat malamnya Ramadan. Itulah terawih, gitu kan? Semua orang kerjaan, kalau orang tidak sholat tahajud pada saat itu dan sudah tidak disuruh tidur lagi dulu, cuma langsung habis sholat isya langsung bisa sholat, tetap juga nggak mau sholat tahajud, lalu kapan lagi dia tahajud? Kalau Ramadan dia tidak akan pegang Al-Quran, lalu kapan dia akan pegang Al-Quran? Gitu kan? Dan banyak sekali contoh-contohnya gitu. Jadi bulan itu berkah, artinya berkahnya kita bisa mendapatkan peluang-peluang yang luar biasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bulan Ramadan adalah bulan dibukanya semua pintu surga. Bapak Ibu sekalian, poin penting ini ya. Dibuka pintu surga, bukan pintu Istana Merdeka. Dibuka pintu surga. Dengarkan baik-baik. Kata Nabi SAW, surga itu memiliki 8 buah pintu. Yang satu pintunya dari tiang sini ke tiang sebelahnya jaraknya 40 tahun. Bukan lagi pintu gerbang 10 kali 10 meter. Anda bayangin kalau ada pintu gerbang dari tembaga yang bagus, 10 kali 10 meter dibuka. Megah sekali kelihatan kan. Bagaimana dengan pintu surga yang dipenuhi, yang luasnya kata Nabi SAW, satu tiang ke tiang sebelahnya itu 40 tahun. Dan dipenuhi dengan orang-orang yang beriman pada Allah masuk. Semua kita termasuk dalamnya insya Allah. Dibuka semuanya Bapak Ibu sekalian. Dan kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, itu kalau pintu surga dibuka, surga mengeluarkan bau wangi yang tercium dari jarak 500 tahun. Bukan lagi 1 meter, 2 meter kena bakar menyan depan rumah atau misalnya semprot wangian. Enggak, ini 500 tahun bisa tercium baunya. Motivasi yang sangat besar. Di surga itu dibuka pintunya pada bulan Ramadan. Maksudnya apa dibuka pintunya Bapak Ibu sekalian? Dibuka pendaftaran bagi yang mau daftar menjadi ahli surga. Bahasa kata-kata ini penting ya. Dibuka pendaftaran. Jadi kalau Anda ingin kerja di satu tempat, dibuka dari 1 Juli sampai 31 Juli pendaftaran. Lebih dari 1 Juli tidak dibuka lagi. Ya kan gitu. Nah sekarang orang yang mau masuk ke perusahaan itu karena gajinya tinggi segala, orang berlomba-lomba ajukan ya, pengajuan untuk bisa diterima. Di bulan Ramadan, mulai 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, pendaftaran masuk surga. Bagi yang mau, saya tidak tahu kalau ada yang tidak mau ya. Kayaknya masih ada yang tidak mau gitu, karena masih ada yang tidak mau puasa. Tapi syaratnya satu, ikuti programnya. Puasa siangnya, bangun sholat malamnya, gitu kan? Kata Nabi SAW, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman, tahu itu perintah Allah dan ihtisab mengharapkan pahalanya, maka dibersihkan semua dosanya yang lalu. Kata para ulama, inilah yang bisa membuat dia masuk surga, karena nggak ada dosanya. Dibersihin, gitu kan? Sama dengan tarawihnya. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malamnya Ramadan dengan salat, maka dengan iman, yakin perintah Allah dan ada motivasi ihtisab mengharapkan pahalanya, diampuni semua dosanya yang lalu. Kata para ulama hadis, yang puasa hapuskan semua dosa siangnya, yang malam itu salat tarawihnya menghapus semua dosa malamnya. Bersih. Gitu kan? Dibuka pintu surga, pendaftaran Bapak Ibu sekalian, saya iklankan besar-besar, tanggal 1 Ramadan 2 minggu lagi pendaftaran surga, mau enggak? Cuman 2 orang yang mau, gitu kan? Jadi dibuka pendaftaran, tanggalnya ditulis baik-baik di rumah, ini mulai tanggal 1 saya harus daftar, dan jadilah orang yang pertama daftar diri ke surga. Kata Nabi SAW, di surga semuanya yang ada di sana belum pernah telinga dengar. Kalau yang didengar, semuanya belum pernah mata lihat, semua belum pernah terlintas dalam hati manusia. Tidak ada, tidak bisa disamakan. Tidak bisa disamakan. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, akan didatangkan pada hari kiamat orang yang paling susah di dunia. Yang paling susah, nggak ada sendalnya, nggak tahu mau makan apa, nggak ada tempat tinggalnya. Didatangkan hari kiamat, kata Nabi SAW, dicelupkan 1 celupan di surga. Keluar. Cuma dicelup, dikeluarin. Ditanya, kau pernah rasa penderitaan enggak selama ini? Apa yang dia bilang? Tidak pernah wahai Tuhanku. Hilang semua. Yang 70 tahun, 80 tahun menderita di dunia, hilang. 1 celupan. Bagaimana kalau orang khalidina fiha? Kekal di dalamnya.
Tidak ada masa tua, tidak ada capek, nggak ada letih, nggak ada gangguan orang. Kata Nabi SAW di surga, nggak ada capek, nggak ada letih, nggak ada buang air besar, nggak ada buang air kecil, gitu kan? Nggak ada gangguan orang, abadi. Semua laki-laki umurnya 33 tahun, semua perempuan 23 tahun, nggak lebih, nggak kurang. Semua laki-laki akan kembali kepada poster Nabi Adam, itu 60 siku ke langit, 27,5 meter. Semua perempuan akan kembali ke poster Hawa, 40 siku ke langit, 17,5 meter. Jadi Bapak Ibu sekalian yang pendek gak usah khawatir. Nanti kembali tinggi, standar semua. Itu hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, kalian hari kiamat akan kembali kepada poster ayah kalian Adam laki-laki dan perempuan kembali poster Hawa. Kata Nabi SAW, situna zira, 60 siku ke langit. Dan Hawa, arba'una zira, 40 siku ke langit. Itu abadi, nikmat. Tidak pernah merasa capek, nggak pernah gangguan orang, abadi di istana. Lalu kata Nabi SAW, istananya seorang mukmin dari awal tanah ke ujung tanahnya jaraknya 40 tahun. Makanya Allah SWT mengatakan apa? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bergegaslah kalian pada pengampunan Tuhan kalian dan kejarlah surga yang luasnya menutupi seluruh langit dan bumi ini. Semua langit dan bumi ini jadi kecil dengan surga. Surga besar. Makanya kalau satu orang punya jarak 40 tahun istananya wajar. Karena luasnya lebih luas daripada langit dan bumi ini. Surga itu saja. Sekali lagi, tanggal 1 Ramadan pendaftaran dibuka. Jangan sia-siakan. Selama 30 hari terus minta kepada Allah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seorang hamba mukmin yang faham, dia akan merengek depan Allah seperti anak kecil yang minta sesuatu pada ibunya. Sampai Allah kasih, belum dikasih, ya Allah kasih terus ngerengek. Karena kata Nabi SAW, ala inna sil'atallahi ghal, ala inna sil'atallahi jannah. Sesungguhnya, ya, apa yang Allah siapkan itu mahal dan Allah siapkan adalah surga. Sebaliknya, yang selanjutnya, yang keberapa nih? Yang kelima ya. Tertutupnya pintu neraka. Yang keempat. Yang kelima. Tadi itu yang keempat surga kan? Sekarang yang kelima tertutupnya pintu neraka. Tertutup pintu neraka. Penjaranya tidak menerima orang. Walaupun buat jahat. Kata para ulama, siapapun yang berbuat jahat di bulan Ramadan, gitu kan, itu masih belum didaftarin masuk neraka. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari, kalau tiba Ramadan, maka para malaikat menyeru mengatakan, wahai pelaku kebaikan, cepatlah daftarkan diri kalian ke surga. Dan wahai pelaku keburukan, berhentilah karena pintu neraka sedang ditutup. Kata Nabi SAW dalam hadis, ini termasuk masalah neraka. Pernah beliau jalan dengan para sahabatnya, kemudian Bapak Ibu sekalian terdengar suara guntur yang besar menggetarkan Madinah waktu itu. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, suara apa itu? Kami belum pernah dengar suara seperti ini gitu. Lalu kata Nabi SAW, itu batu 70 tahun lalu dilempar dari pintu utama neraka, sampai hari ini masih melayang belum tiba di dasarnya. Ini bukan penjara yang 1000 kali 1000 meter dengan 1000 macam cobaan, tidak. Tapi neraka adalah dalamnya lebih dari 70 tahun. Wa na'udzubillah, tempat siksaan yang tidak ada kematian di dalamnya. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada pencuri di jalan ditangkap, dikeroyokkan oleh masyarakat sampai mati. Udah dikebukin mati. Kalau sudah mati masih dipukulin nggak? Tahu kenapa nggak dipukulin lagi? Karena mereka tahu orang mati nggak rasa lagi sakit kan? Di neraka masalahnya tidak ada kematian. Nggak ada. Jadi tangan kita dipotong, kita rasain tuh. Perut kita terbongkar karena makan buah zakum, wa'udzubillah, itu tetap hidup. Kata Nabi SAW, penghuni neraka merasakan lapar dan haus. Pada saat mereka lapar, baru terlintas, tiba-tiba mulutnya terbuka sendiri, dia nggak bisa nolak, buah zakumnya datang. Buah zakum, buah yang berwarna hitam berduri, yang kalau masuk ke dalam tubuhnya akan merobek-robek sampai keluar dari perutnya. Tapi dia tetap hidup. Kata Nabi SAW dalam hadis lain, riwayat Bukhari juga, kalau satu tetes buah zakum diambil, diteteskan di bumi ini semuanya, maka akan rusak bumi ini, satu tetes. Begitu juga kalau dia haus, tiba-tiba dia haus, dibuka, lalu diminumkanlah kepada dia, itu nanah dan darahnya penghuni neraka. Wa na'udzubillah. Timah panas, sesuatu yang na'udzubillah gitu. Dan abadi. Dalam hadis Bukhari yang lain juga dikatakan, kata Nabi SAW, nanti ada orang di neraka, itu mengelilingi sebuah tiang sementara kaki rantainya diikat oleh Allah SWT, dan isi perutnya keluar karena panasnya. Tapi nggak mati.
tapi tidak mati. Jadi per detiknya dirasakan sakit. Makanya konyol kalau ada orang mengatakan, nggak apa-apa saya masuk neraka dulu. Wa na'udzubillah. Bukankah kata Allah SWT, yauma inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun? Satu hari di sisi Allah hari kiamat sama dengan 1000 tahun waktu kalian di dunia. Kalau anda punya jadwal 2 hari aja waktu akhirat di neraka, itu berarti 2000 tahun disiksa non-stop 24 jam. Wa na'udzubillah minan nar. Neraka ditutup Bapak Ibu sekalian di bulan Ramadan. Daftarkan diri anda agar lepas dari itu. Lepaskan. Namanya itkum minan nar. Biasanya kita berdoa, Allahumma a'ti riqabana minan nar. Ya Allah selamatkanlah leher kami dari neraka. Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, semua manusia itu ada tempatnya di surga, ada tempatnya di neraka. Kita semua ini punya tempat di surga dan di neraka. Semua kita punya. Kalau kita meninggal dalam keadaan beramal saleh langsung masuk surga. Tempat di neraka dikasih kepada orang-orang yang berhak, gitu kan? Kalau kita meninggal dalam keadaan masih bermaksiat, apalagi kafir, masuk neraka di tempatnya dia sendiri. Allah sudah siapin tempatnya. Maka kita minta di bulan Ramadan, ya Allah, leher saya yang sudah terdaftar nih di neraka, hapus ya Allah. Nama saya nggak ada di neraka. Itu hanya tanggal 1 sampai akhir Ramadan. Nggak ada di waktu lain. Allahu alam Ramadan akan datang kita masih dapat nggak? Maka jangan disia-siakan. Selanjutnya, yang ke-6. Wa'ad Allah, kelebihan bulan Ramadan adalah bulan memanen pahala, memperbanyak kebaikan. Misal contoh, saya sering bahasakan begini, Bapak Ibu sekalian, mau nggak sementara anda puasa, kemudian anda juga mendapatkan pahala puasa 100 lagi, seperti pahala anda, atau 1000? Jawabannya tentu mau kan? Caranya bagaimana? Sederhana, membuka puasakan orang yang puasa. Mau tiba Ramadan nih, pegang masjid mana? Saya siapin tiap hari air mineralnya ya. Berapa jemaahnya? 200 orang. Saya siapin. 1 dus isinya berapa? 48 atau 50 misalnya. Baik, 2 dus per hari. 5 dus per hari. 100 dus kalau anda punya duit. Nggak ada masalah. Pegang semua buka puasanya. Kata Nabi SAW, man fattara sa'iman, kana lahu mithla ajrihi min ghairi an yanqus min ajri sha'imin syai'a. Siapa yang membuka puasakan orang yang puasa, dia akan dapat pahala orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Perhatikan, ini penting sekali. Saya waktu pertama kuliah di Madinah, tahun 90 dulu, awal Ramadan saya bilang sama teman-teman saya, kita ke Masjid Nabawi yuk, kita lihat bagaimana buka puasa di sana. Ada keajaiban yang terjadi Bapak Ibu sekalian, saya tidak bisa lupa dalam hidup saya. Dan hampir setiap kali saya punya kesempatan motivasi masalah buka puasa Ramadan, saya sampaikan kisah itu. Waktu itu kami turun dari bus kampus, turun sekitar berapa meter dari masjid, lalu kami datang. Saya pertama sekali yang saya lihat adalah luar biasa melihat Masjid Nabawi, Masya Allah besar, bagus. Kemudian di depan masjid itu ada banyak orang yang membelakangi masjid. Yang membelakangi masjid. Jadi masjidnya di sini, masjid di belakang. Mereka menghadap ke arah orang yang datang gitu. Saya masih bertanya-tanya, banyak orang, ada puluhan orang, ratusan orang. Saya ini orang lagi nunggu orang atau gimana gitu. Tapi semuanya menghadap ke arah orang yang datang. Saya dapat jawaban waktu saya mendekat Bapak Ibu sekalian. Waktu saya dekat, tiba-tiba saya dipeluk salah seorang di antara mereka. Teman-teman saya semua dipeluk-pelukin sama orang-orang ini. Lalu saya lihat, saya nggak kenal orang ini. Saya masih baru tiba di Madinah, belum ada kenalan gitu kan. Siapa orang ini gitu. Saya tahu jawaban tuh, dia bisikin kuping saya, dia bilang apa? Akhi, saudaraku, tolong buka puasa di tempat saya ya. Apa dia bilang? Saudaraku, tolong buka puasa tempat saya. Ternyata di Masjid Nabawi itu Bapak Ibu sekalian, Anda kalau umrah Ramadan, itu Anda bisa lihat. Di sana itu ada banyak sufrah, plastik-plastik yang dibuka, ditaruh jek-jek zam-zam, dan nanti ada orang datang, sudah itu dia dari kakek-kakeknya, turun-temurun megang, booking tempat itu. Enggak kasih orang lain dia. Bapak Ibu kalau mau ikut sekarang sudah nggak bisa. Udah penuh. Itu ditaruh roti, yogurt, taruh kurma, macam-macam. Nanti ayahnya nunggu di dalam, anaknya di luar cari mangsa. Cari mangsa ya. Bukan seperti Anda sudah RT-nya datang, ini giliran Bapak Ibu. Oh sudah tiba giliran saya ya? Masih bertanya gilirannya sudah tiba atau enggak. Bukannya langsung bantu, langsung ikut. Ini enggak, ditarik. Itu Bapak Ibu waktu saya bilang, baiklah saya buka puasa. Tangan saya dipegang, dibawa sampai ke tempatnya loh, di masjid. Nih, jangan berdiri ya, saya disogok sama dia. Saya katakan tanda kutip, dikasih pisang, dikasih yogurt, jangan berdiri ya. Besok datang lagi sini buka puasa, dia keluar lagi cari mangsa lain. Sampai masjid penuh. Bayangin tuh mereka mau cari pahala luar biasa gitu.
Saya pernah punya kejadian juga, ini bukan riya, tapi fa'amma bini'mati rabbika fahadits, disuruh oleh para ulama kalau bisa motivasi orang bisa diceritain, gitu kan. Saya pernah umroh sama ayah saya Ramadan, kemudian saya menuju ke Mekah, naik bus. Kebetulan waktu itu saya tidak ikut travel, cuman sendiri ambil visa dari kedutaan, kemudian saya berangkat berdua dengan ayah saya. Naik bus umum di Saudi, kemudian ada kebetulan yang bawa bus orang kita gitu, orang Indonesia. Kita rencananya buka puasa di jalan, nanti tiba di Mekah Isya gitu kan. Terus saya bilang sama bapak yang bawa mobil, Pak, buka puasanya disiapin. Dia bilang, iya ada. Di mana Pak? Ini air mineralnya di bawah sini ada kulkasnya, di belakang ada kurma, ada macam-macam roti-roti. Baik, bapak bawa aja. Nanti kalau sudah dekat azan, biar berhenti, nanti saya yang bantu. Saya ambilin air mineralnya, ambilin kurmanya, saya aturin gitu. Di bus itu kapasitasnya 50 orang, 51 dengan supirnya. Lalu saya buatlah. Orang-orang yang di sekitar saya semua ini lihat nih. Saya lagi ngatur kurma, ambil kuenya, atau di piring. Kemudian saya bagiin satu-satu gitu. Udah. Tidak ada Bapak Ibu sekalian satu pun yang berdiri bantu saya. Satu pun gak ada, duduk semua. Saya terus bagi, ya sudah saya dalam. Di sebelah saya kemudian ada satu tentara dari Dammam. Tentaranya Saudi dari Dammam. Di sebelah saya, di depan saya ada satu orang Mesir sama istrinya gitu. Lalu pada saat saya duduk, langsung dia bilang sama saya, kalau semua orang Islam seperti kamu, orang akan suka agama ini. Maksudnya, kok kamu semangat sekali cari pahala? Gitu. Saya balik lihat ke mukanya, lalu saya bilang dalam hati saya nggak bilang sama dia. Lalu kamu buat apa? Kamu nih buat apa duduk tadi di situ? Mestinya jangan bantu berdiri gitu loh. Kan gitu. Ayo cari pahala. Bukan cuma, oh iya ya bagus orang kerjakan. Bukan. Sebelah lagi saya orang Mesir tadi sama istrinya bilang, oh Masya Allah ya kau panen pahala kita semua. Selesai. Hanya itu konsepnya. Kenapa kok cuma bilang gitu? Kenapa kamu nggak berdiri? Gitu kan? Padahal ini semua jenis disiapin. Pernah saya bilang sama, ada pengajian juga Bapak Ibu, saya bilang, ini buka puasakan orang besar. Ustadz kami nggak punya uang untuk buka puasakan orang. Sampai pada tingkat tidak ada uang. Kadang-kadang mereka yang dibuka puasakan. Saya tanya, Bapak Ibu buka puasa di mana? Di masjid Ustadz dekat rumah. Baik. Kalau lagi dihidangkan makanan oleh marbot, Bapak Ibu jangan jadi orang kaya duduk. Jangan kayak bos-bos, berdiri bantu. Mana air aquanya, air mineralnya, mana kurmanya diatur. Kalaupun malas nggak mau oke lah, jadi raja-raja nggak apa-apa duduk, gitu kan, jadi ratu-ratu duduk aja, ada masih dapat pahala. Air mineral kita tukar sama teman di sebelah, ini buat kamu ya, dia ambil punya dia. Kita dapat pahala dia dapat pahala kita. Ada modalnya? Nggak ada, tapi nggak mau dikerjain. Itu luar biasa, mendapatkan pahala. Bayangin kalau target 1 bulan ini Anda bisa sehari buka puasakan 1000 orang, 1000 pahala orang yang puasa, kali 30 hari. 30.000 pahala orang yang puasa. Dari 30.000, 10% saja ahli ibadah. Yang ngaji, yang hafid Quran, yang luar biasa deh. Pokoknya ibadahnya. Maka kita panen pahalanya. Umar radhiyallahu anhu, ini kisah yang luar biasa. Umar radhiyallahu anhu pernah Bapak Ibu sekalian, membuka puasakan satu kota Madinah hanya dengan air dari sumur. Kisahnya begini. Umar radhiyallahu anhu waktu zaman khilafahnya, masuk Ramadan, beliau tidak punya duit. Karena Khalifah Umar terkenal waktu itu kan dengan keadilannya. Beliau bahkan tidak terima gaji dari kerajaannya. Semua dikasih ke masyarakat. Beliau hidup seperti masyarakat biasa. Jadi kadang-kadang tiba hari nggak ada duitnya. Waktu itu Ramadan sudah mau habis, tapi dia bilang ini Ramadan mau habis. Saya belum buka puasakan orang nih. Lalu dia suruh gulamnya, sekretarisnya kalau sekarang itu kan, iklanin di Madinah. Amir Mukminin Umar undang buka puasa. Satu Madinah datang Bapak Ibu sekalian. Tahu kenapa? Karena yang undang raja, pasti makanannya ini kambing bakar, macam-macam gitu kan. Bayangannya begitu, datang semua. Begitu dekat azan, dikasih canting-canting, gelas-gelas dari tanah liat, silakan antri di sumur. Memang waktu itu mereka minumnya di sumur. Antri, orang-orang bilang, semuanya waktu itu dalam riwayat ini, orang-orang bilang, oh mungkin sebentar buka puasanya, kita ambil air dulu. Ambil air, duduk semua nunggu. Sudah nunggu, azan, silakan buka puasa, kata sekretaris Umar. Buka puasa dengan air. Lalu sekarang dia bilang, sudah selesai buka puasa Amir Mukminin. Pulang semua bubar. Tapi waktu itu masyarakat tidak ada yang marah. Tapi mereka jadi paham, oh ternyata Umar karena mau cari pahala kita gitu. Tapi jangan buat begini ya. Kecuali kalau memang tidak ada duit sama sekali. Tapi ini contoh saja. Bagaimana motivasi Umar cari pahala? Buka puasa. Gitu kan. Sama halnya kesempatan kalau ada kebenaran rezeki, ada masjid lagi dibangun. Bangun masjid itu. Gitu kan. Bangun, ada kegiatan-kegiatan pengajian seperti ini yang memotivasi orang ibadah, bayar, kasih sumbangin duit. Karena kita termasuk punya andil di situ, gitu kan?
Masjid lagi dibangun. Kalau kita sholat sebentar misalnya duhur, Anda sholat semua di sini. Kemudian pada saat kita sholat, kita dapat pahala masing-masing. Imam kita dapat pahala kita semua. Muadzin dapat pahala semuanya termasuk imamnya. Dan yang bangun masjid ini dapat pahala semuanya. Walaupun dia tidak sholat di sini. Maka sumbangkan. Yang gitu. Dikatakan dalam sebuah hadis Bukhari, Nabi SAW itu sangat jawad. Jawad itu sangat ringan tangan, suka bantu orang. Dan yang paling lebih lagi, keringan tanganan beliau itu pada saat Ramadan tiba. Enggak pernah nolak orang yang minta. Ya. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu kalau di rumahnya setiap hari ada fakir miskin datang. Kalau sudah tidak datang, dicari keluar, cari mana tuh fakir miskin. Bukan kayak kita, gitu kan? Didatangin fakir miskin, kamu lagi kan kemarin sudah saya kasih. Kenapa kok harus protes? Syukur dia datang, dia dapat duit yang kita kasih, kita dapat pahalanya di akhirat. Itu nggak ada hubungannya, itu justru bagus Allah utus ke kita. Kenapa bukan minta ke orang lain? Kan gitu. Dan belajar memberikan yang terbaik untuk Allah. Allah akan balas kita sesuai dengan niat dan yang terbaik yang kita berikan. Kalau celengan masjid lagi lewat Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya tidak bicara celengan yang lagi dibagi ya. Tapi ini umumnya. Biasanya kalau Bapak Ibu punya 1.000 dengan 10.000 yang mana ditaruh? Kenapa Bapak Ibu taruh 1.000? Karena belum paham tuh. Kan gitu. Untuk Allah dikasih 1.000, untuk belanja di luar 10.000. Dengan 1.000 itu minta kesehatan, kekuatan, keturunan, kekayaan. Bagaimana bisa connect ini? Lawan, ganti, ditaruh di celengan masjid yang 10.000. Ada fakir miskin, tempelkan di tangannya 100.000. Bukan 1.000. Ini 1.000, 2.000, 1.000, 2.000. Jadi rezekinya ya begitu juga. 1.000, 2.000, 1.000, 2.000 terus. Coba sekali-kali datang ke rumah anak yatim. Ini 100 juta. Gitu lah. Yakin Allah SWT. Kata Nabi SAW. Mana kasamalun min sadaqah. Tidak berkurang harta seorang hamba karena sadaqah kasih. Kita tidak penting siapa yang terima Bapak Ibu sekalian. Tapi yang penting adalah nilai yang kita kasih. Pernah kejadian seorang ulama bernama Rabi' ibn Haytham rahimahullah. Rabi' ibn Haytham ini pernah begini. Jadi dia datang di rumahnya, kisahnya panjang tapi saya ringkaskan. Jadi Rabi' ibn Haytham lagi duduk, kemudian ada muridnya 2 orang datang, anaknya keluar dari dapur, anaknya keluar kemudian bawain apa? Bawain makanan, halwa namanya, makanan yang mewah sekali pada saat itu. Buatnya susah, bahannya mahal. Istrinya buatin, karena Rabi' ibn Haytham ini tidak pernah rewel. Dia pulang rumah ada makanan dimakan, tidak pernah minta khusus sama istrinya gitu. Lalu istrinya buatin makanan mahal itu. Anaknya keluar mengatakan, wahai ayahku, ibuku buatin makanan halwa ini khusus buat anda, tolong makan. Gitu. Baik, dipotong-potong lah. Waktu dia lagi mau makan, baru dia mau pegang sama muridnya, ada yang ketuk pintu rumahnya. Kemudian disuruh anaknya, buka pintu, dibukalah pintu. Ternyata depan pintu Bapak Ibu sekalian bukan orang minta-minta, tapi orang gila. Rambutnya berantakan, bajunya kotor, nggak ada sendalnya. Dari mulutnya ngalir-ngalir air liur, pemandangan yang tidak nyaman. Dia kasih isyarat dengan tangannya minta makan. Rabi' ibn Haytham tunjuk anaknya, suruh angkat halwa itu, kasih orang gila itu. Makanan yang mewah tadi suruh kasih itu. Anaknya angkat, patuh. Tadi sudah dipotong-potong kan, harapan anaknya cuma diambil 1 potong oleh orang gila. Orang gila nggak ngerti, begitu tiba di tangannya diambil sama piringnya, dimakan semua. Habis semua. Sudah makan semua Bapak Ibu sekalian, tidak terima kasih, dilempar piringnya pergi. Orang gila. Tutup pintu, anaknya Rabi' bin Haytham kembali bilang sama ayahnya, wahai ayahku, tadi itu yang minta-minta orang gila. Dia tidak tahu nilainya makanan yang kita kasih. Perhatikan garis bawahi kata-kata dia tidak tahu nilainya makanan yang kita kasih. Kalau tadi Anda suruh saya ke dapur, ambil nasi, ambil roti, dia juga makan tuh. Tapi jangan halwa, ini halwa yang orang tua ibu saya buat setengah mati nih. Bahannya mahal, buatnya susah dan khusus buat Anda gitu. Apa jawaban Rabi' ibn Haytham? Pegang ini dalam sedekah. Beliau mengatakan, ya waladi, illam yadri, fallahu yadri. Lan tanabiru hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wahai anakku, kalau dia tidak tahu nilainya makanan yang sedang kita kasih, enggak masalah buat saya. Karena Allah tahu nilainya makanan yang saya kasih. Allah tahu tuh. Kan gitu. Lalu dia baca ayat, tidak akan kalian mendapatkan kesempurnaan pahala, gitu kan? Sampai kalian menginfakkan apa yang kalian paling cintai. Saya suka makanan ini, mahal memang. Tapi pada saat yang bersamaan Allah uji, ada orang yang minta-minta. Maka diuji, saya kasih nggak yang terbaik? Maka saya kasih. Nggak penting yang terima orang gila atau bukan. Tapi saya beli dengan keikhlasan dan yang terbaik Allah akan kasih yang terbaik. Begitu. Ini contoh ya. Jadi semua motivasi ibadah dikerjakan lebih baik di bulan Ramadan dengan cara tadi mencari tahu wa'adnya, kan itu. Kemudian yang selanjutnya yang keberapa? Yang ke-8 ya. Nah, kok berkurang?
Yang ketujuh ya? Baik, yang ketujuh. Adanya peningkatan skill, ya. Kalau kita mengatakan ini, kalau saya bahasakan peningkatan SDM, ya. Setiap muslim dari sisi ibadahnya tentunya, dari sisi ibadahnya, peningkatan skill. Jadi Ramadan itu umumnya kalau saya lihat ya, kayak kita di Indonesia yang tidak pernah sholat subuh di masjid jadi sholat subuh di masjid, gitu kan. Yang tidak pernah pegang Quran jadi pegang Quran, yang tidak pernah puasa bahkan mungkin jadi puasa. Jadi ada peningkatan skill ibadah kita. Itu sangat luar biasa, sangat baik. Dan harapannya dijaga setelah Lebaran. Masa Bapak Ibu sekalian, orang latihan bawa mobil sebulan, bayar driver yang paling bagus, kan gitu. Sudah mahir bawa mobil, setelah sebulan nggak pernah nyetir lagi. Berguna nggak dia latihan? Berguna, tapi sedikit. Kapan dibutuhin? Beda kalau tiba-tiba langsung dia bawa mobil, kan dipraktekin, lain kan? Orang kursus bahasa Arab atau bahasa Inggris sebulan, cari seorang profesor ngajarin dia, mahir, udah bisa bahasa. Setelah itu sebulan, profesornya pulang, nggak pernah praktekin bahasanya. Berguna gak? Berguna tapi sedikit, tidak akan maksimal, kan gitu. Ini sama ibaratnya dengan orang yang sudah digodok oleh Allah di bulan Ramadan, gitu kan, untuk menjadi orang yang luar biasa. Setiap hari diajarin puasa, setiap hari loh ini. Puasa, 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 puasa. Masa setelah sebulan dilatih, nggak mau puasa sunnah setelah Lebaran. Padahal tinggal diminta seminggu 2 kali deh, Senin Kamis. Belum lagi ada motivasi besarnya tuh, karena ada banyak puasa sunnah ya. Pertama yang kalau begitu Lebaran selesai kan ada puasa 6 hari bulan Syawal. Yang kata Nabi SAW, siapa yang puasa Ramadan sebulan penuh, diikuti dengan 6 hari bulan Syawal, maka pahalanya sama dengan puasa setahun. Cuma tambah 6 hari nih. Sama dengan kalau di kantor gini lebih jelas. Biasanya kita kalau urusan kantor bisa cepat paham. Gitu kan? Jadi kalau ada pegawai, dikasih tahu oleh pimpinannya, kalau kau kerja sebulan penuh nih on time, datang jam 7, pulang jam 5, kemudian tambah lagi 6 hari, 7 hari dari bulan depan, saya kasih kamu gaji setahun. Cash. 5 juta per bulan, kamu terima 60 juta hanya dengan sebulan sepekan kerja. Itu sama dengan orang puasa Ramadan sebulan, kemudian tambah 6 hari aja. Allah nggak suruh tambah kita sebulan lagi, enggak. Tambah 6 hari saja. Dan itu pun boleh dicicil lagi. Boleh Senin Kamis, boleh hari ini, boleh seminggu lagi. Yang penting selama bulan Syawal. Kalau 6 hari betul-betul juga boleh, nggak ada masalah. Dan boleh Anda gabungkan. Senin Kamis niatkan dalam hati mau puasa Senin Kamis dengan puasa Syawal. Boleh digabung ibadah sunnah. Gitu kan? Sama halnya boleh kita sholat qabliyah duhur dengan sholat uduknya atau tahiyat masjidnya karena nggak ada waktu misalnya. Boleh digabung kalau sunnah dengan sunnah, gitu kan? Jadi boleh digabung. 6 hari, pahalanya sama dengan puasa setahun. Setahun itu hari ini puasa, besok puasa, lusa puasa, sampai 365 hari. Anda bisa dapatkan pahalanya hanya dengan 36 hari saja. 36 hari kerja, dapat gajinya 365 hari. Itu berapa kali lipat? 10 kali lipat. Kan 36 hari. Ini dapatnya 365 hari. 10 kali lipat kurang lebih kita dapat pahalanya. Gitu kan? Itu luar biasa. Peningkatan skill. Sholat tarawih. Sholat tarawih itu adalah sholat tahajud tadi saya katakan. Jadi boleh Bapak Ibu sekalian Anda sholat tahajud tanpa tidur dulu. Boleh. Afdolnya tidur dulu. Tapi boleh. Buktinya tarawih itu adalah sholat malamnya ya Ramadan yang dimajukan. Makanya boleh witir setelah sholat ya ba'diyah isya, boleh witir. Witir bagian dari sholat tahajud. Tapi lebih afdal kita bangun di pertigaan malam. Maka kita sudah sebulan dilatih oleh Allah, sebulan nih training tiap malam sholat. Setelah Lebaran nggak pernah lagi tahajud 1 tahun. Subhanallah. Kenapa? Padahal sudah dilatih nih. Tadi puasa sudah terbiasa, perut kita terbiasa puasa setiap hari pagi. Kenapa lepas? Seakan-akan dari saya katakan lepas dari penjara ibadah. Ini bahaya sekali kan? Ini bahaya sekali. Jadi sebaiknya dikerjakan. Sama kita tarik semua ibadah termasuk diantaranya adalah mengaji, bersedekah, kan gitu. Membaca Quran, ya, membuka puasakan orang gitu kan. Jadi ini penting sekali dan termasuk nanti tadi Anda buka puasakan orang itu juga dikerjakan selain Ramadan boleh ya. Seperti puasa Senin Kamis, siapa yang lagi buka puasa kita kasih hadiah. Gitu kan? Baik, yang selanjutnya yang keberapa? Yang ke-8.
ini kita kerucutkan sedikit bahasan, sama juga sebenarnya ibadah tapi khusus ini saja. Umroh di bulan Ramadan. Umroh di bulan Ramadan. Umroh Ramadan ini, umroh tentu ibadahnya sangat besar, pahalanya besar. Kata Nabi SAW, umroh ke umroh adalah pengampunan di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Gitu kan? Baik, umroh di bulan Ramadan agak berbeda. Jadi kalau saya sarankan, Anda kalau bisa setahun sekali umroh, minimal cuma bisa setahun sekali, maksimal bisa setahun sekali, maka jadikan di bulan Ramadan. Kalau Anda bisa setahun berapa kali, minimal jangan ketinggalan Ramadannya. Kalau nggak bisa pun tidak ada duit, sekali seumur hidup minimal umroh Ramadan. Kenapa? Karena kata Nabi SAW motivasinya, ya, umroh di bulan Ramadan, ya, ta'dilu hajjatan ma'i. Pahalanya sama dengan ibadah haji bersamaku, kata Nabi SAW. Jadi umroh Ramadan bukan pahala umroh, tapi pahala haji plus bersama Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda bilang, Ustadz, uang saya pas-pasan, kira-kira bagaimana ya? Ya, uang saya pas-pasan, kira-kira seperti apa? Maka kita jawab hadis Nabi SAW yang berbunyi, umroh dan haji, kata Nabi SAW, menghilangkan, bukan mengurangi ya, menghilangkan, tidak ada lagi, kemiskinan seperti api menghilangkan karat dari besi. Umroh dan haji menghilangkan kemiskinan seperti api menghilangkan karat dari besi. Ini luar biasa, kan gitu. Ini luar biasa. Jadi usahakan umrah. Makanya orang yang umrah dan haji insya Allah, terutama di bulan Ramadan ini, itu jarang atau bisa kita katakan tidak ada pak haji atau ibu haji miskin, kan gitu. Kalaupun ada itu mungkin karena ada dosanya setelah itu, tapi kalau tidak maka insya Allah tidak, itu akan terbuka pintu rezeki. Lakukan umrah Ramadan. Kalau Anda mau lebih murah, umrah di awal Ramadan, karena pertengahan Ramadan atau akhirnya malah lebih mahal. Ada orang Masya Allah jemaah-jemaah saya itu sudah umrah dari 30 hari, memang dia paket sama istrinya, ikut. Cari yang agak murah, travel mana, saya mau sebulan pokoknya. Udah, kerjanya tiap hari cuman sholat. Bapak Ibu sekalian, saya pernah hitung-hitung, sholat di Masjid Haram tahu berapa pahalanya? 100.000 pahala. Kata Nabi SAW, sholat di Masjid Haram Mekah sama dengan 100.000 dibandingkan tempat lain. Baik, 100.000 ini Bapak Ibu sekalian, Anda tahu berapa lama itu? Berapa kali itu? Berapa banyak itu? Saya kemarin hitung-hitung, kalau kita sholat subuh di Mekah, satu kali di Masjid Haram, sama dengan 100.000 kali di Indonesia. Kan gitu? Subuh satu hari cuma satu kali. Berarti 100.000 hari. 100.000 kali. Gitu kan? 100.000 hari. Kalau Anda bagi 100.000 dengan 365 hari setahun, itu keluarnya 270 tahun. Satu kali sholat di Masjid Haram Mekah, sama dengan 270 tahun sholat di Indonesia. Dan tempat-tempat lain. Subuh 270 tahun. Asar, maghrib, duhur, isya, semua sama. Belum duha, tahiyat masjid, sholat qiyamul lail, macam-macam. Apalagi tarawihnya kalau Ramadan gitu kan. Itu kalau sholatnya sendirian 270 kali, 270 tahun. Kalau sholat jamaah, kali 25 kali. Bukan 27 ya, diangkat 27 derajat iya, tapi dikali 25 kali. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sholat berjamaah dibandingkan sholat sendiri, bandingnya adalah 25 kali. Bukan 27 kali, tapi ada hadis lain mengatakan 20, bandingnya adalah 27 derajat nanti di surga. Tapi 25 kali, coba Anda kali itu. 270 tahun kali 25. Itu kalau sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Jadi kali 25 kali lipat. Itu luar biasa. Gitu kan? Itu luar biasa. Maka itu bisa keluar, kalau saya hitung-hitung secara rasional mungkin sekitar 6.000 tahun tuh satu kali kita sholat tuh. Diharam sama dibandingkan saya. Maka kalau umrah maksimalin itu. Kemudian yang ke-9, ini waktunya mohon maaf saya harus jalan sekarang ya. Yang ke-9 itu Allah SWT menurunkan naungannya. Allah SWT menurunkan naungannya dan menjadikan puasa Ramadan bagi siapapun yang berpuasa itu menjadi penyebab dia selamat atau jadi tameng dari api neraka. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Tabarani, kalau tiba Ramadan, beliau Nabi SAW memotivasi mengatakan, Ramadan telah tiba kepada kalian, maka Allah menurunkan naungannya. Artinya melindungi siapapun yang puasa dari
hal-hal yang buruk yang bisa menimpa mereka. Jadi kita selamat dari cobaan, selamat dari macam-macam. Umumnya orang pun susah, Allah akan mudahin masalahnya. Turun naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Turun naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan mewangikan bau mulutnya orang yang puasa. Kata Nabi SAW, dan bau mulutnya orang yang puasa lebih wangi dari bau kasturi. Gitu kan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan tameng dari api neraka. Kata Nabi SAW, "Wasyamu junnah." Ya. Siam itu puasa akan menyelamatkan dari api neraka seperti ya seseorang menangkis dengan perisai pada saat dia berperang. Gitu kan? Jadi menjadi tameng dari dia dari api neraka. Itu semua adalah hal-hal yang motivasi gitu sifatnya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ini tentu masih ada yang lain tapi mudah-mudahan Allah SWT mencukupkan dengan ini. Yang ke-10 itu adalah adanya Lailatul Qadar. Yang sudah kita tahu sama-sama, Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kan gitu. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun kurang lebih kita beribadah. Kalau umur kita cuma 60 sampai 70 sebagaimana Nabi SAW mengatakan umur umatku hanya 60 sampai 70, kalau ada lebih maka sedikit sekali. Misal kalau ada di antara kita sekarang umurnya 120 tahun, itu sudah sangat tua, apalagi 150 tahun. Baik, bagaimana caranya kita imbangi Bapak Ibu sekalian dengan ibadahnya atau umurnya kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh itu umur kaumnya 1000 tahun minimal. Ada yang 900, ada 1000, ada yang 1500 tahun. Gitu kan? Umurnya mereka. Kalau ada di antara umat Nabi Nuh yang 700 tahun saja ibadah, bagaimana caranya kita imbangi? Sementara umur kita terbatas, gitu kan? Dalam sebuah athar dikatakan, ada seorang ibu di zaman Nabi Nuh alaihissalam, itu anaknya, Bapak Ibu sekalian, mati umur 60 tahun. Ibu itu umurnya sudah 200 tahun. Di zaman Nabi Nuh ya, 200 tahun itu sama dengan 20 tahun kalau kita sekarang, di zaman mereka. Kan gitu. Anaknya umur 60 tahun sama dengan 6 tahun kalau kita sekarang. 60 tahun nih mati. Ibunya nangis-nangis sambil ibunya berkata apa? Ya Allah, anak saya masih belum menikmatin dunia. 60 tahun nih. Ibunya bilang apa? Anak saya belum menikmatin dunia. Lalu lewat Nabi Nuh berkata, hai ibu, bersyukurlah sama Allah karena akan datang kaum nanti, kita ini sekarang, di akhir zaman, yang umur mereka hanya 60 tahun sampai 70 tahun. Gitu kan? Lalu kata ibu itu apa? Hai Nabi Allah, kalau Allah karunia saya umur cuma 60 tahun, maka saya akan gunakan semuanya sujud untuk Allah. Semuanya sujud. Jadi kita mengimbangi mereka bagaimana caranya? Dengan adanya Lailatul Qadar. Lebih baik daripada 1000 bulan. Dengan sholat di Masjid Haram. Dengan umrah. Dengan memperbanyak ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Makanya saya katakan Bapak Ibu sekalian, judulnya adalah dahsyatnya Ramadan memang luar biasa. Ini tinggal 2 minggu dari sekarang. Atur semua persiapan kita. Dan mudah-mudahan 10 motivasi tadi itu bisa membuat kita akhirnya menyambut Ramadan dengan meriah. Dengan perbuatan-perbuatan ibadah. Dan ingat, umur kita terbatas. Perhatikan kalimat penutup saya ini Bapak Ibu sekalian. Semua ibadah yang Bapak Ibu sudah sia-siakan tidak akan pernah bisa diperbaiki atau diulang. Misal, Bapak Ibu sebentar sholat duhur nggak khusyuk, asal sholat saja. Setelah salam baru Ibu dan Bapak sadar, oh saya tadi nggak khusyuk. Bisa diulangin nggak? Jawabannya nggak boleh. Nggak boleh mengulangi ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah. Apapun alasannya kecuali memang alasan-alasannya Allah kasih. Nggak ada uduknya, batal uduk, nggak hadap kiblat, nggak tutup aurat. Ada syaratnya. Selain itu nggak boleh diulangi. Jadi kalau cuma 10% khusyuk ya 10% saja pahalanya. Contoh yang lain, tadi malam Anda nggak sholat tahajud. Biar Anda nangis darah, minta sama Allah kembali untuk malam tadi malam. Ya Allah ulangin ya Allah supaya saya bisa sholat juga. Nggak bisa. Ada seorang ulama yang bernama ya, Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Sa'id bin Musayyib mengatakan, saya sholat selama 40 tahun di masjid dan tidak pernah kehilangan takbiratul ihram pertama imam. 40 tahun. Bukan 40 hari ya. Kata Nabi SAW, siapa yang berhasil menjaga takbiratul ihram pertama di belakang imam 40 hari saja, Allah akan selamatkan dia dari sifat nifaq. Tidak ada sifat kemunafikan dalam dirinya. Ini dia bilang apa? Saya selama 40 tahun nggak pernah ketinggalan saf pertama, gitu kan? Di belakang imam dan tidak pernah ketinggalan takbir pertama imam. Imam Allah Akbar, saya di belakang Allah Akbar. 40 tahun. Saya pernah termotivasi dengan kisah ini Bapak Ibu sekalian. Begitu azan waktu itu duhur, kemudian saya cepat ke masjid dekat rumah saya. Ternyata dekat rumah saya itu masjidnya Bapak Ibu sekalian, saya masbuk 1 rakaat.
Tanpa saya sengaja gitu. Sudah sujud imamnya, lalu saya motivasi, saya muhasabah, saya katakan, subhanallah, saya bahkan tidak bisa mengatakan kepada imam, imam kembali dong ke rakaat pertama, saya ingin dapat pahala, nggak bisa. Catatan di buku saya sama Raqib, Khalid ini terlambat pada hari ini dan masuk satu rakaat, pahalanya kurang, nggak bisa sampai hari kiamat tuh. Maka jangan sia-siakan peluang ibadah. Setiap ada kesempatan langsung maksimal. Dan tidak boleh mendahulukan diri orang lain dalam ibadah. Sekaligus saya tutup bapak-bapak terutama ya. Kalau anda masuk masjid, saf pertama jangan disia-siain. Kata Nabi SAW, kalau orang tahu yang tersembunyi di azan dan saf pertama, dan mereka tidak mendapatinya kecuali mereka harus bersaing, maka mereka akan bersaing. Kadang-kadang di Indonesia ini kena tidak paham hadis ini. Bapak-bapak kalau ada orang yang masuk saf pertama, saling silakan. Silakan pak, silakan pak. Kok silakan? Anda yang masuk. Itu ibadah, nggak boleh dipersilahkan orang lain. Ibadah itu kaidahnya harus mendahulukan diri kita, nggak boleh orang lain, gitu loh. Saya pernah masuk pas iqamah dekat rumah saya, lalu saya buru-buru datang, ada bapak masuk saf pertama, langsung silakan pak, ya saya masuk. Emang begitu dalam ibadah. Tapi kalau kita sudah masuk di saf pertama, ada kosong kita panggil, ayo masuk, silakan. Jangan anda dahulukan orang lain dalam ibadah, nggak bisa. Ibadah harus diri kita dulu. Kecuali kalau misalnya haji sudah pernah, lalu saya mau hajikan orang tua saya lain, anda sudah kerjain, gitu kan? Jangan tidak pernah dikerjain lalu kemudian kita mau motivasikan kepada orang lain. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian Allah berkahi majelis kita ini dan Allah menjadikan keikhlasan yang kita dapatkan atau yang kita lakukan dalam ibadah ini sehingga bisa menghasilkan maksimal. Ingatlah, dengan bertambahnya ilmu maka iman kita akan bertambah dan bertambahnya iman amal soleh kita akan bertambah. Maksimalkan pendaftaran surga dibuka 2 minggu lagi, ditutup juga ya, dihapuskan dari orang-orang yang tercatat di api neraka, dilipat gandakan banyak pahala dan ini tidak akan bisa terulang lagi kesempatan ibadah. Maka maksimalkan Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah SWT menjadikan atau memberkahi majelis kita ini sekali lagi dan juga menjadikan saya orang melaksanakan dan bukan cuma mengucapkan. Mohon maaf saya tidak buka pertanyaan karena saya ada acara lagi di Sudirman. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.